kalaupun itu tidak diindahkan maka bisa ditindaklanjuti di tingkat selanjutnya. Nah, sambil diberikan sanksi pengembalian, berapa bulan terakhir kemarin itu ada berapa kepala desa yang dari inspektorat ternyata ada hasil temuan itu kita ajukan pengajuan kita ajukan untuk diberhentikan sementara takutnya. Dan ini diberhentikan sementara untuk menjaga kemungkinan jangan sampai dalam proses pengembalian hasil temuan tadi dia gunakan dana desa, dana yang lain lagi. Makanya untuk sementara itu diberhentikan. Kalau sudah menyelesaikan hasil temuan tadi, itu kemudian bisa dipertimbangkan lagi. Seperti itu. Otomatis harus ada pengembalian dan sanksi dari teguran sampai pemberhentian. Jadi mulai pengembalian, sanksi teguran sampai pada tingkat pemberhentian. Oh, iya. Representatif masyarakat yang ada di masyarakat itu adalah BPD. Jangan sampai yang datang ini masyarakat, kan kita orang tahu bahwa ini dia benar-benar masyarakat di situ atau tidak. Ya, itu pun harus melalui, kan ini kan birokrasi, harus melalui surat ke. Dan itu orang layani. Soal LPJ itu juga kemarin orang tetap layani sampai memberikan itu laporan realisasi pertanggungjawaban. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran itu tetap orang sampaikan seperti itu. Kemudian masuk di hasil pemeriksaan internal dari inspektorat. Kalau memang di situ ada temuan, apa langkah dari BPMD terhadap teraudit? Ya kan, kalau dari hasil temuan itu biasanya kepala desa itu diberi kesempatan untuk melakukan pengembalian dengan tenggang waktu berapa bulan begitu. Masyarakat, kemudian BPD, camat dan inspektorat. Ya, tanggung jawab kami kemudian adalah melakukan pembinaan. Namun untuk hasil audit yang terbaru, ya itu kan biasanya disampaikan ke bupati, biasanya ke BPMD juga biasanya. Tapi sampai hari ini BPMD belum mendapatkan. Kalau yang terbaru memang belum ada. Belum ada. Itu yang di audit mulai dari anggaran tahun berapa Pak ya, si pengetahuan BPMD pasti kan ada informasi, katakanlah pengaduan yang masuk dari desa, kebanyakan anggaran tahun berapa itu. Jadi kalau untuk terkait dengan pengawasan tahun berapa itu dia bervariasi terkait dengan tergantung pengaduan masyarakat. Kalau itu auditnya karena ada laporan, kan sistem audit di inspektorat itu kan ada di inspektorat. Tapi yang saya tahu itu ada audit terkait dengan pengaduan, kemudian audit reguler. Terus untuk berapa desa, terus desa-desa apa, itu kan ada di inspektorat. Kita hanya tahu sebatas tahu itu ketika ada inspektorat mau melakukan audit dan dokumen yang diperlukan itu belum ada di inspektorat, biasanya menyurat ke BPMD untuk membantu menyiapkan dokumen itu, misalnya dokumen LPJ, APBDes. Iya, bagaimana Pak kalau dari pihak desa, katakanlah mereka tidak punya dokumen, salah satu bukti bagaimana supaya masyarakat bisa mengawasi kinerja daripada pemerintah desa? Apakah dari BPMD ini siap untuk memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh desa atau masyarakat desa atau bagaimana? Kalau soal dokumen ini, itu memang kan dalam regulasi juga menjamin bahwa dalam pengelolaan dana desa itu kepala desa harus transparan dalam artian bahwa masyarakat dan halayak banyak harus tahu soal pengelolaan dana desa yang ada di desa. Jadi pertama, apa-apa saja yang dia mau lakukan di tahun berkenaan itu kan harus disampaikan ke masyarakat. Apakah baik lewat
baliho, APBDes, papan informasi atau publikasi lewat media Iya. itu ya transparan, itu kan dituntut, hukumnya wajib. Iya. Terus soal pertanggungjawaban juga itu harus disampaikan ke masyarakat terkait dengan laporan realisasinya. Kalau ada desa yang tertutup ke masyarakat, katakanlah tidak pernah membuat pagu anggaran, kemudian tidak pernah setiap kegiatan dibentuk dilengkapi dengan papan proyek, dan laporan juga tidak pernah disampaikan ke masyarakat, sehingga hari ini masyarakat melakukan pengaduan ke BPMD untuk minta salinan, katakanlah LPG atau RKPD. Bagaimana tanggapannya pihak LPMD? Sejauh ini mungkin tadi saya sudah katakan ya,